warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong. Ibu doakan semoga kalian sehat selalu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap pastinya ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 4, KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, anak-anak, apa kalian tahu apa yang barusan ibu sampaikan? Apa? Ada yang tahu? Benar sekali, itu merupakan pantun. Nah, apa sih itu pantun? Apa kalian tahu? Wah, belum tahu ya. Ibu kasih tahu ya kalau gitu. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Nah, biasanya pada pantun ini terdapat amanat atau pesan dari si penulis pantun. Nah, gimana anak-anak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, mau tanya. Aturan yang berlaku pada pantun itu apa saja ya? Wah, pertanyaan yang bagus. Nah, aturan yang berlaku pada pantun atau biasanya disebut ciri-ciri pantun ada 5. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris yang satu dan kedua merupakan sampiran. Kemudian baris yang ketiga dan keempat merupakan isi. Terus yang terakhir, yang kelima, bersaja atau berima A, B, A, B. Rima itu apa ya Bu? Wah, rima atau saja merupakan bunyi akhir dari sebuah baris pantun. Gimana anak-anak? Sudah paham tentang ciri-ciri pantun? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis pantun. Jenis dalam pantun itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan usia. Yang kedua, jenis pantun berdasarkan pada isinya. Nah, untuk jenis pantun berdasarkan usia dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ada pantun kanak-kanak, yang kedua ada pantun muda, yang ketiga ada pantun tua. Oke, akan ibu jelaskan. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak itu biasanya berisi tentang sukacita atau kegembiraan. Contohnya yaitu terbang rendah burung kutilang, hinggap di lahan sambil menoleh, hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, disitu kan pasti kalau mendapat oleh-oleh kita senang kan pastinya. Tidak mungkin kita akan bersusah kalau mendapat oleh-oleh. Terus yang kedua yaitu pantun muda. Nah, pantun muda ini biasanya berisikan tentang perkembangan. Apa itu maksud dari perkembangan? Maksud dari perkembangan di sini kan masa muda itu merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, di situ merupakan tahap perkembangan. Maka dari itu, pantun muda juga berisi tentang perkembangan. Contohnya, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah,
Hai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Yang ketiga adalah pantun tua. Pantun tua ini biasanya berisi tentang nasihat. Contohnya, enak benar tinggal di Batu Jajar, udaranya segar, indah dan permai. Jadi anak rajinlah belajar agar cita-citanya dapat tercapai. Nah, gimana anak-anak, sudah paham kan tentang jenis pantun berdasarkan usia? Tadi ada berapa saja? Ada 3 kan? Yang pertama pantun anak-anak, yang kedua pantun muda, yang ketiga pantun tua. Yang kedua yaitu jenis-jenis pantun berdasarkan isinya, dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pantun jenaka, yang kedua pantun nasihat, yang ketiga pantun teka-teki, yang terakhir atau yang keempat adalah pantun kiasan. Yang pertama, pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat yang mendidik dan memberikan nasihat moral atau budi pekerti serta nasihat-nasihat baik lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya ilmu kita diridhoi. Yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Apa itu pantun teka-teki? Nah, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki, yang dimana pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk membalas atau menjawab isi teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu, punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Ayo, apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, dicari tahu ya nanti. Yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat yang biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih, elok nian, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Nah, pada baris isi yang dimana berbunyi elok nian resminya padi makin tunduk jika berisi, itu bermakna kita sebagai manusia harus belajar ilmu dari padi. Karena apa? Padi kan semakin tunduk, semakin berisi itu semakin tunduk. Nah, sebagai manusia kita jika semakin bertambah hebat, semakin pandai, semakin kaya, kita harus selalu rendah hati. Kita harus semakin rendah hati, tidak boleh sombong. Wah, tak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Gimana anak-anak, menyenangkan kan pembelajarannya hari ini? Kita bisa belajar tentang pantun. Nah, Ibu ulas lagi ya, kita belajar apa hari ini? Nah, kita belajar tentang pengertian pantun. Ada yang masih ingat pantun itu apa tadi? Nah, benar sekali, pantun adalah puisi Melayu asli yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua kita belajar tentang ciri-ciri pantun yang tadi sudah disebutkan ada 5. Terus yang ketiga kita belajar tentang jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Tadi ada apa saja? Benar, ada 3. Yang pertama pantun anak-anak, yang kedua pantun muda, yang ketiga pantun orang tua atau pantun tua. Terus yang keempat kita belajar tentang jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Ada 4. Yang pertama ada pantun jenaka, kedua pantun teka-teki, 3 pantun nasihat, dan keempat pantun kiasan.
Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya hari ini, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Yang 3M itu yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke. Sebelum ibu akhiri, ibu punya sesuatu untuk kalian semua. Disimak baik-baik ya. Undur jambu menggunakan galah. Galahnya milik Mbak Esi. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.